Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Brenda Nabila Pramesti dengan NIM 23040646137 dengan aliran 137 dari kelas E, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membuat podcast dengan tema pendidikan Pancasila, yaitu pandangan Pancasila menurut masyarakat untuk memenuhi tugas PKN dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Matalim Ika, Puspita, SPD, SD, MPD. Di samping saya ada tokoh masyarakat generasi milenial yang patut dijadikan contoh oleh khalayak publik. Perkenalkan, ini adalah Kak Susilawati. Halo Mbak Susi. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuaca sekarang nih emang agak menentu ya. Kemarin panas, terus kemarinnya hujan. Emang harus jaga kesehatannya. Semoga kita sehat-sehat terus. Amin. Gimana nih Kak bikinnya? Alhamdulillah. Di rumah saja. Saya nih sebagai moderator atau MC di podcast ini pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Susi karena telah menjadi bintang tamu saya sebagai podcast di sini. Terima kasih Kak. Sama-sama. Pastinya bekerja sebagai tagana ini berkesinambungan dengan Pancasila ya Kak. Ya. Menurut Mbak Susi ini Pancasila ini kayak apa sih? Pancasila itu kan menjadi prinsip dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berkehidupan. Tanpa Pancasila, kita juga pasti kehilangan arah. Makanya dengan 5 asas Pancasila itu sebagai bentuk pedoman hidup. Emang ya Pancasila itu buat bagi pedoman hidupnya bangsa Indonesia. Betul banget. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, mau tanya sih, tagana itu apa sih Kak? Jadi tagana itu kepanjangan dari Taruna Siaga Bencana, yang mana tugasnya itu membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana saat pra-bencana, saat bencana ataupun pasca bencana. Nah, sebelum masuk lebih ke dalam lagi, sedikit informasi saja kepada kalian, yaitu tagana. Tagana itu adalah Taruna Siaga Bencana, dan tagana adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Tagana juga ditetapkan dengan maksud untuk mendaya gunakan dan memperdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana. Nah, ingin sedikit tahu saja nih Mbak Susi, tugas-tugas tagana itu apa sih? Tugas utama tagana itu membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana pada pra-bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Aduh, memang keren banget nih tagana. Sungguh mulia sekali sosok tagana ini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat tagana yang selama ini sudah membantu menyalurkan pertolongan dan sudah berjuang sampai sejauh ini. Nah, back ke topik nih. Kalau pandangan Pancasila menurut Mbak Susi itu apa sih? Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia ya. Jadi merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia, yaitu terdiri dari suku, agama, dan ras. Wah, memang ya Pancasila itu pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ibaratnya nih emang pedoman hidup. Tanpa Pancasila ini kita itu pasti kehilangan arah juga dan kebingungan. Nilai-nilai dalam Pancasila ini juga kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila memang dianggap penting bagi nusa dan bangsa. Tetapi nilai-nilai Pancasila ini emang agak sedikit luntur ya di kehidupan masyarakat. Menurut Mbak Susi ini bagaimana menanggapinya? Dengan lunturnya amalan nilai-nilai Pancasila ini juga berdampak dengan kemunduran bangsa Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki fondasi yang kuat, maka akan sulit untuk maju dan berkembang. Memang sih ya, di zaman sekarang ini amalan nilai-nilai Pancasila emang agak berkurang dan banyak yang tidak menerapkannya. Contohnya kayak krisis moral, kriminalitas,
korupsi, tawuran, dan hal lain-lainnya ya. Hal ini juga menimbulkan kerugian bukan hanya buat kita sendiri tapi buat bangsa. Nah, dalam profesi tagana ini tentunya nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kerjaannya, Kak. Betul. Amalan Pancasila yang paling melekat dalam tagana itu apa sih, Kak? Sama contohnya deh dikit-dikit. Amalan nilai-nilai Pancasila yang paling melekat dalam tagana itu sebenarnya semua sila itu melekat. Tagana mempunyai 5 ini, dari ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sosok tagana pasti mempunyai rasa kemanusiaan, itu pasti. Kita sukarelawan, kita ikhlas membantu sesama dalam hal apapun karena kita memang mempunyai rasa kemanusiaan. Kita hanya manusia biasa yang kita mau untuk membantu sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita bersatu bukan hanya dari tagana tapi dari semua golongan maupun pemerintah yang mana bertujuan untuk kemanusiaan. Itu sih yang utama. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana memiliki arti kita harus membantu sesama, tidak peduli dengan ras ataupun golongan. Kita harus sama-sama bekerja sama dalam membantu dalam hal kemanusiaan, terutama dalam bidang kebencanaan. Itu sih yang utama. Bang, emang keren banget tagana ini. Saya sampai nggak bisa berkata-kata. Waduh. Gimana nih lanjutan podcast kalau nggak bisa berkata-kata? Waduh, gimana ya, lanjut apa ini ya? Emang saking kerennya tagana ini, kita harus banget pegang dah nilai-nilai yang diterapkan oleh tagana ini. Menjadi tagana itu pasti sulit banget ya. Nah, jadinya Pancasila memiliki sebagai pandangan hidup, memiliki 5 sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh warga negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati martabat kemanusiaan dan perilaku adil serta beradab dalam segala aspek kehidupan. Nah, kedua ini ada Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan tatanan pemerintah Indonesia. Pancasila diakui sebagai ideologi negara yang menjadikan landasan utama bagi penyusunan Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI 1945. Konstitusi ini menyatakan komitmen pemerintah dan seluruh negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga memiliki 2 peran penting dalam kehidupan bangsa, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila memainkan peran sentral dalam membentuk identitas bangsa dan menentukan arah pembangunan negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila membimbing individu untuk hidup dengan nilai-nilai luhur, dan sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintah dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan menghargai, memahami, dan mengamalkan Pancasila, Indonesia berusaha untuk mencapai cita-cita sebagai Indonesia negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Akhirnya kita sampai di ujung podcast pandangan Pancasila ini. Saya menyimpulkan Pancasila dan pandangan masyarakat, yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup dan dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sudah dianggap pas untuk bagi kita semua dan dalam menjalani kehidupan dan bernegara. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang banyak yang khusus kepada Kak Susilowati selaku bintang tamu podcast di sini. Terima kasih Kak. Sama-sama. Yang terima kasih untuk meluangkan waktunya di weekend ini. Terima kasih telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas podcast ini. Nah, kita bisa nanti bincang-bincang lagi ya. Sekian dari podcast ini, dibuat untuk memenuhi tugas PKN. Kurang lebihnya mohon maaf jika kita emang agak ngomongnya kurang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sedikit tambahan saja, pandangan masyarakat terhadap
Pancasila dijadikan sebagai petunjuk untuk menuntaskan berbagai hambatan yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu, Pancasila juga dijadikan untuk menuntaskan permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik demi memajukan negara Indonesia. Lalu, masyarakat Indonesia mempunyai rujukan atau pedoman dalam membangun jati diri berdasarkan cita-cita bangsa. Dan terakhir, Pancasila menjadi pandangan hidup untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Pada Pancasila terdapat nilai-nilai yang baik bagi masyarakat, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengartikan sebagai warga negara Indonesia yang mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-harinya yaitu kehidupan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama, memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri untuk melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing, dan tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Lalu saling mencintai sesama manusia, lalu mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Artinya kita semua harus menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contohnya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dan dengan persatuan yang dimana bersama. Lalu mendahulukan kepentingan negara dan meningkatkan toleransi sosial kepada masyarakat. Sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Arti sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran. Contoh penerapannya adalah membuat keputusan secara mufakat, yaitu keputusan bersama. Lalu ada tidak memaksakan pendapat pribadi dan aktif berperan dalam lingkungan masyarakat. Lalu terakhir ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan gotong royong, ada bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap pemerasan, tidak bersifat boros atau tidak berhidup mewah, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan mewujudkan kemajuan yang merata berkeadilan sosial. Sekian, terima kasih. Ngomong-ngomong nggak tingkatkan ya? Dari kayak gitu sih tambahin lu jenet itu lo kak ya sih aku tak tahu aku tak gede jadi malah gak ketok yang kita mau kok kayak ngasih kata-kata kita nyumpul